Subhanahu wa taala yang kita kerjakan, baca maulid, baca salawat sehari-hari, ini sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jauh para sahabat itu sudah melakukan itu duluan. Di antaranya disebutkan di sini dalam kitab Asy-Syifa ini bahwasanya ada seorang perempuan Abdah binti Khalid bin Ma'dan, anak daripada salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau menceritakan bahwasanya maka Khalidun, tidaklah ayahku Khalid ya'wi ila firashin illa wa huwa yadhkur min syauqi ila Rasulillah. Tidaklah ayahku Khalid setiap dia mau tidur itu dia selalu nyebut bagaimana rindunya dia kepada Nabi Muhammad SAW, betapa rindunya dia kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW, daripada muhajirin, ansor, disebut satu-satu sampai terakhir sebelum beliau tidur. Sayyidina Khalid mengatakan huwa asli wa fasli, mereka itu orang tuaku, mereka itu darah dagingku, mereka berhubung denganku. Ada yang bilang hum asli wa fasli, mereka adalah pelindungku kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihim yahinnu qalbi, dan kepada mereka hatiku ini rindu. Qala syauqi ilaihim, sungguh kerinduanku ini sudah luar biasa. Apa di akhir munajat beliau sebelum tidurnya? Fa'ajil rabbi qabdi ilaika hatta yaghlibahun naum. Sampai di akhir kalimat yang diulang-ulang sama beliau sampai beliau ini ketiduran. Fa'ajil rabbi, segera ya Allah, biqabdi, ambil nyawaku. Fa'ajil rabbi qabdi ilaika, ya Allah segera ambil diriku kepadamu sampai ketiduran. Subhanallah. Ini Sayyidina Khalid bin Ma'dan, salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan masih banyak lagi. Karena Amr bin As beliau mengatakan maka ahadun ahabba ilayya min Rasulillah, enggak ada satupun orang yang lebih saya cintai daripada Rasulullah. Dan hampir semua sahabat mengatakan hal yang demikian. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan ketika ditanya kaifa kana hubbukum li Rasulillah, ya Ali, bagaimana cinta kalian ini para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW? Gal apa kata Sayyidina Ali? Kana wallahi, demi Allah Nabi Muhammad SAW itu adalah ahabbu ilaina min amwalina, lebih kami cintai daripada harta kami, daripada auladina, anak-anak kami, wa abaina, ayah-ayah kami, wa ummahatina, bahkan ibu kami, wa minal ma'il barid inda dhama, bahkan lebih kami cintai daripada rasa haus yang sangat di saat kami kehausan, kami punya air, kami lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kami lebih pengen berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah bab yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Sayyidina Bilal bin Rabah yang dulu bekas budak dimerdekakan oleh Nabi Muhammad, masuk Islam bersama Nabi Muhammad, berjuang bersama Nabi Muhammad. Setelah Nabi meninggal tidak mampu untuk adzan, bahkan di akhir usianya dikatakan di sini bahwasanya ketika melihat Sayyidina Bilal bin Rabah ini lagi sakaratul maut, istri beliau mengatakan wahzunah, ya Allah sedihnya ngelihat suamiku sudah sakratul maut, tak lagi meninggal. Gak apa jawaban Sayyidina Bilal bin Rabah? Watrabah, enggak sedih saya ini senang. Apa kata beliau? Gadan alqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Besok nih aku bakal ketemu sama kekasihku yaitu Muhammad beserta para sahabat, para pengikutnya. Subhanallah. Begini cintanya sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan masih banyak lagi cerita-cerita yang lainnya yang diriwayatkan oleh para ulama. Di antaranya juga dikatakan bahwasanya ketika salah seorang sahabat Nabi itu Zaid bin Dathinah ditangkap oleh orang-orang kafir Quraisy. Saat itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Ditangkap nih salah seorang sahabat yang bernama Zaid bin Dathinah. Gal katanya anshudukallah, maksudnya aku sumpah kamu demi Allah katanya. Ya Zaid, atuhibbu anna Muhammad al-an indana makanak yadribu unuqahu wa anta fi ahlik. Zaid, kamu mau enggak sekarang ini? Saya sumpah nih demi Allah. Kalau kamu mau nih, sekarang tukeran kamu panggil Muhammad sini biar kami bisa kamu pulang bersama keluargamu bebas. Kamu bisa, kami kasih duit, kamu bisa senang-senang sama keluargamu. Gal apa kata Zaid bin Dathinah? Wallahi katanya, demi Allah, ma uhibbu anna Muhammadan al-an fi makanihi alladhi huwa fi tusibu syaukatun wa anni jalisun fi ahli.
Demi Allah, kata Zaid bin Dathinah, demi Allah, kata beliau, aku nih nggak mau, nggak kepengen, nggak seneng seumpama Nabi Muhammad sekarang ini di tempat beliau yang sekarang, bukan di sini, bukan di antara hidup dan mati seperti aku ini, tapi di tempat beliau lagi enak duduk, misalkan lagi santai misalkan, kemudian terinjak duri. Sedangkan aku nih misalkan nggak di sini, nggak hidup mati, aku di rumahku lagi santai sama keluargaku. Demi Allah aku nggak ridho yang begitu, katanya. Ya Allah, maksudnya apa? Beliau nggak mau nuker nyawanya sama Nabi Muhammad SAW. Nggak apa-apa aku yang mati, duri aja aku nggak ridho nusuk dari Nabi Muhammad SAW, apalagi beliau ditebas. Gal, apa kata Abu Sufyan? Ma ra'aitu minan nas ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Aku nggak pernah ngelihat daripada manusia ini yang cinta kepada seseorang seperti cintanya para sahabat Nabi Muhammad kepada Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Jadi nggak ada, kita ini masih belum seberapa, masih banyak kurangnya. Bahkan perempuan-perempuan di zaman Nabi Muhammad SAW itu begitu cinta sama Nabi Muhammad, bukan cinta nafsu, mereka cinta rela mati, rela habis keluarganya, semuanya mereka lebih cinta kepada Nabi Muhammad, bukan cuma laki-laki, yang perempuan. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, kanatil mar'atu idza atatin Nabi SAW, kalau ada perempuan datang kepada Nabi Muhammad SAW, halafaha, Nabi sumpah, kenapa kamu datang? Demi Allah gitu, kamu datang bukan buat yang lain. Halafaha ma kharajat min bughdi zawjin wala raghbati bi ardin wa ma kharajat illa hubban lillah. Disuruh sumpah sama Nabi Muhammad. Ayo sumpah dulu, kenapa kamu keluar? Lagi marahan tak sama suami? Ya kayak kita kadang-kadang kan kabur ke majelis, mungkin ada masalah di rumah, majelis jadi tempat pelarian, alhamdulillah. Atau di rumah lagi broken home, akhirnya lari kemana? Ke majelis lah. Atau karena nggak boleh keluar, akhirnya izin kemana? Ke majelis lah biar diizinin. Gal, jadi kalau ini orang-orang perempuan-perempuan datangi Nabi, disumpah sama Nabi SAW, kenapa kamu keluar? Demi Allah ya Rasulullah, saya nggak keluar karena suami saya marah. Saya juga nggak keluar karena saya pengen kabur dari rumah. Saya juga nggak keluar karena orang tua saya marah. Nggak, demi Allah ya Rasulullah, saya ini keluar dari rumah saya karena cinta saya kepada Allah dan Rasulullah, saya pengen lihat engkau aja. Atau saya pengen bertanya. Udah gitu doang. Subhanallah. Jadi ini cintanya para sahabat-sahabat, baik laki-laki ataupun yang perempuan. Bahkan ada satu perempuan dari sahabat Ansor, qutila abuha, ayahnya terbunuh, wa akhuha, saudaranya terbunuh, wa zaujuha, suaminya terbunuh, yauma Uhudin, saat perang Uhud. Saat berperang di perang Uhud bersama Rasulullah SAW. Faqalat, si perempuan nanya, ma fa'ala Rasulullah. Nggak ditanya mana ayah saya. Dia dapat kabar ayahnya meninggal, suaminya meninggal, saudaranya meninggal. Di masa bodoh nama dia yang ditanya apa? Ma fa'ala Rasulullah. Mana Rasulullah? Apa yang beliau kerjakan sekarang? Apa beliau terluka? Apa beliau meninggal? Mana Rasulullah? Gaulu, para sahabat mengatakan khairan huwa bihamdillah kama tuhibbin. Rasulullah baik seperti yang kamu harapkan kok. Tenang aja, jangan khawatir, maksud sahabat. Galat sa'arini hatta anzura ilaih. Sana, sini, perlihatkan kepadaku sehingga aku bisa melihat Nabi SAW dengan mata kepalaku kalau beliau betul-betul baik-baik saja. Falamma ra'athu, saat melihat, gal, apa kata si perempuan? Kullu musibatin ba'daka jalalun. Ya Rasulullah, tadi itu waktu aku dengar ayahku meninggal, anakku meninggal, saudaraku meninggal, aku enggak sedih. Tapi setelah melihat engkau sehat walafiat, alhamdulillah, musibah tadi itu malah tambah nggak ada rasanya lagi. Hayyin, betul-betul ringan, nggak ada rasa sama sekali. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua cinta kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin.